Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Sebelum kita mulai cuy, bagaimana kabar kalian? Pastinya dong selalu sehat-sehat saja, karena sekarang Mimin bakal ngebawain alur cerita terbaik untuk menghibur kalian semua nih. Pokoknya yang terbaik buat kalian semua lah. Terutama buat para penonton setia ABP yang selalu komen, like, and share video-video terbaru dari kami setiap upload video terbaru. Buat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu lah, biar Mimin selalu lebih overpower lagi untuk menghibur kalian. Oke lah, kali ini kita akan ngebahas anime yang berjudul Flying Witch. Dari episode 1 sampai episode 12 cuy. Seru banget gak tuh? Sedikit kita spillin ke sinopsisnya cuy, biar kalian kagak penasaran nih. Flying Witch ini sendiri bercerita tentang sebuah dunia penyihir. Seorang calon penyihir yang sudah menginjak umur 15 tahun dipunyai kewajiban harus pergi dari rumah mereka. Tentunya untuk mempelajari sihir secara sendiri. Itulah yang dilakukan Makoto Kawata. Dirinya harus meninggalkan Yokohama dalam mengejar pengetahuan dan pelatihan di suatu tempat. Makoto pergi ke sebuah desa kecil di pinggiran kota. Di sana dia tinggal di rumah saudaranya bernama Kuramoto Kei. Di sana dia juga bersekolah. Di sekolah yang sama dengan Kuramoto. Dirinya pun harus beradaptasi dengan keluarga baru yang dia tinggali. Karena keluarga tersebut hanyalah manusia biasa dan bukan keluarga penyihir. Cerita berpusat pada kehidupan sehari-hari Makoto di tempat tinggal barunya. Dari belajar sihir-sihir baru itu, ilmu baru yang dia dapat dari alam di desa tersebut. Oke lah, kagak usah bertele-tele lagi cuy. Langsung saja kita sikat menuju inti ceritanya. Cerita dimulai saat gadis bernama Makoto Kawata dan kucingnya bernama Chito pergi ke rumah saudara sepupunya bernama Kuramoto Kei. Makoto berencana untuk tinggal di sana selama beberapa waktu yang tidak tentu. Sesampainya di kota tersebut, Makoto dijemput oleh Kei dan langsung membawanya ke rumah. Setelah berada di rumah, adik perempuan Kei yang bernama Chinatsu bingung dengan kedatangan dari Makoto. Sehingga mengira kalau Makoto ini adalah pacar kakaknya. Kemudian Kei mengantarkan Makoto ke kamarnya. Terlihat banyak sekali barang yang dibawa oleh Makoto. Saat Kei sedang memasak, Chinatsu bilang kalau Makoto ini adalah bukan orang yang baik. Karena dia berbicara dengan kucingnya saat di dalam kamar. Setelah Kei selesai masak, mereka bertiga pun makan bersama sambil bersantai. Tapi di sini Chinatsu seperti yang menjaga jarak dengan Makoto. Makoto lalu menanyakan tos serba di sekitar rumah Kei karena dia ingin membeli keperluan lainnya. Tapi karena jaraknya yang jauh dan tidak ingin Makoto tersasar, Kei lalu menyuruh Chinatsu untuk menemaninya. Tetapi Chinatsu akan melakukannya dengan syarat dibelikan sebuah donat. Makoto pun setuju dengan syarat itu. Di perjalanan, Chinatsu menanyakan dari mana Makoto berasal. Makoto bilang kalau dia datang dari Yokohama. Mendengar kata Yokohama membuat Chinatsu mulai sedikit akrab dengan Makoto. Sesampainya di Toserba, mereka berdua berbelanja bersama. Saat melihat toko donat, Chinatsu langsung mendatangi toko tersebut. Sesuai kesepakatan, Makoto lalu membelikan beberapa donat untuk Chinatsu dan Kei. Kemudian Makoto menemukan toko yang menjual sapu bambu. Makoto lalu mencoba sapu tersebut dan membuatnya melayang. Hal ini tentu membuat Chinatsu sangat terkejut. Di sisi lain, Kei yang sedang berada di toko temannya yang bernama Nao Ishiwatari didatangi oleh Makoto dan Chinatsu dengan terbang menggunakan sapu.
Chinatsu yang bertemu dengan kakaknya meluapkan kegembiraan karena dia telah terbang bersama dengan Makoto. Kei lalu memperkenalkan Nao ke Makoto. Makoto pun memperkenalkan dirinya sebagai penyihir. Nao yang melihat kedatangan Makoto dengan cara terbang dan bilang sebagai penyihir membuatnya bingung dan tidak percaya. Keesokan harinya, Makoto dan Kei pergi bersama ke sekolah. Sesampainya di sekolah, ternyata Makoto dan Nao satu kelas. Melihat Makoto membuat Nao sedikit takut, karena dia telah melihat Makoto yang bisa terbang dan bilang sebagai penyihir. Makoto lalu menjelaskan meskipun identitasnya sebagai penyihir, tapi dia tetap gadis biasa sama seperti Nao. Jika tidak keberatan, Makoto juga meminta Nao untuk berteman dengannya. Kemudian ada sebuah pengumuman untuk seluruh murid yang berkumpul di aula. Saat menuju aula, Nao menanyakan kenapa Makoto tinggal bersama Kei. Makoto menjelaskan kalau di dunia penyihir secara tradisi saat akan dikatakan dewasa tepatnya saat menginjak usia 15 tahun. Jadi agar bisa terlihat lebih mandiri, dia pindah dari rumah. Tapi menurut orang tua, Makoto di zaman sekarang penghasilan penyihir itu tidak stabil. Jadi dia harus tetap bersekolah. Orang tuanya juga menyuruh Makoto untuk tinggal di tempat saudaranya agar orang tuanya bisa tenang. Dan masih banyak penyihir lainnya seperti Makoto, terutama di daerah Tohoku. Karena di sana banyak kekayaan alam dan sumber daya sihir, sehingga membuat daerahnya juga sudah terkenal di kalangan para penyihir. Nao juga berpikiran kalau orang biasa sepertinya tidak mengetahui penyihir. Berarti para penyihir itu merahasiakan identitasnya. Makoto juga menjelaskan kalau identitas penyihir hanya diketahui oleh penyihir lain dan para saudaranya. Namun jika ada seseorang yang lain atau yang tahu, cukup merahasiakan identitas penyihir tersebut. Singkat ceritanya cuy, Kei ini tidak bisa pulang bareng bersama dengan Makoto karena dia akan pergi main dahulu bersama dengan temannya. Dia juga meminta kepada Makoto untuk bilang kepada ibunya kalau dia akan pulang saat makan malam. Kemudian Kei meminta tolong kepada Nao untuk mengantar Makoto pulang sampai ke rumah. Saat di perjalanan pulang, Makoto mengambil sebuah tanaman dudaim yang sangat langka. Tanaman dudaim ini juga mengandung sebuah racun, tapi kalau diracik dengan benar bisa menjadi obat yang mujarab. Kemudian Makoto memberikan tanaman tersebut ke Nao sebagai sebuah hadiah. Tapi karena tanaman tersebut terlihat menyeramkan, Nao pun menolaknya. Chinatsu yang pulang dari sekolah bertemu dengan ibunya sesampainya di rumah. Ibunya lalu mengajak Chinatsu berbelanja untuk makan malam. Tapi dia menolak ajakan ibunya karena ada acara TV yang mau dia tonton. Dan dia menitip puding ke ibunya untuk kakaknya dan Makoto. Saat Chinatsu sedang menonton acara TV, Makoto pun datang. Ia bercerita kalau dia pulang sendirian karena Kei dan Nao lagi ada keperluan. Jadi dia pulang sendirian buat mengetes ingat tidaknya jalan pulang. Sepertinya dia mulai bisa mengingat jalan. Padahal dia sempat bingung saat berada di pertigaan jalan. Sesaat Makoto teringat tentang pencapaian hari ini yang harus dia tulis di buku hariannya. Ketika Makoto sedang menulis pencapaiannya, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang ke rumah Kei. Chinatsu yang membuka pintu terkejut melihat tamu yang memakai topeng. Dia pun segera menutup pintu dan langsung menanyakan nomor polisi ke Makoto. Makoto menyadari kalau tamu tersebut bukanlah orang yang jahat. Dan benar saja cuy, ternyata tamu itu adalah seorang kurir. Makoto juga meminta maaf kepada kurir tentang perilaku Chinatsu tadi. Karena baru pertama kalinya dia melihat kurir. Agar tidak takut lagi, Makoto lalu memperkenalkan kurir tersebut. Makoto menjelaskan kalau dia ini adalah kurir musim semi yang bertugas memulangkan musim dingin dan mendatangkan musim semi seperti perinya musim semi lah. Kedatangan kurir tersebut karena pekerjaan di sekitar kota tempat tinggal Kei udah selesai. Jadi dia berencana untuk pergi. Tapi karena dia mendengar ada penyihir baru di kota tersebut, dia pun berinisiatif untuk menyapanya. Kurir itu juga mau meminta beberapa obat dari Makoto. Makoto lalu memberikan dudaim yang sudah diolah agar racunnya hilang.
Saat kurir akan pergi, dia menitipkan hadiah ke Makoto untuk diberikan ke Chinatsu sebagai tanda permintaan maafnya. Makoto langsung menemui Chinatsu dan memberikan hadiah yang diberikan oleh sang kurir. Ternyata hadiah itu ada bunga. Menerima hadiah tersebut membuat Chinatsu merasa senang. Makoto berharap dengan hadiah itulah membuat Chinatsu tidak lagi takut dan membenci sang kurir. Selang beberapa waktu saat Makoto berada di dalam kelas, dia bermimpi bertemu dengan Nao. Di dalam mimpinya itulah Nao akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Saat Makoto pulang sekolah bersama Nao dan Kei, dia menceritakan tentang mimpinya tersebut. Makoto bilang kalau itu bukan mimpi biasa, karena sejak dulu mimpi penyihir dipercaya bisa menjadi kenyataan. Tapi cuy, Makoto juga mengingatkan mungkin saja cerita ini hanyalah sebuah mitos. Kemudian Kei melihat sebuah bunga bake. Karena Makoto belum pernah memakannya, Kei pun mengambil beberapa bake tersebut untuk dimasak. Setelah selesai mengambil bake, Kei dan Makoto berpisah dengan Nao. Karena rumah Nao berbeda jalan dengan mereka. Sesampainya di rumah, Makoto dan Kei disambut oleh ibu. Kei lalu menunjukkan bake yang dibawanya. Ia meminta izin untuk menggunakan dapur karena dia akan segera memasak bake. Saat mereka sedang memasak, Chinatsu datang dan menghampiri mereka. Makoto lalu menunjukkan bake yang akan mereka buat menjadi tempura bake. Hal ini membuat Chinatsu menjadi tidak bergairah, karena Chinatsu tidak menyukai bake. Sambil memasak, Kei menjelaskan bagaimana membuat tempura bake ke Makoto. Pertama, cek terlebih dahulu minyaknya. Kalau ada gelembung keluar dari sempitnya, berarti minyak sudah panas. Kemudian adonan tempura dicampur oleh es, agar rasanya lebih enak dan renyah. Melihat Kei yang begitu pintar dalam memasak membuat Makoto memuji keterampilan Kei itu. Lalu Kei pun mengajari Makoto agar pintar dalam memasak. Akhirnya tempura bake pun telah selesai dibuat. Saat Makoto akan mencicipinya, Chinatsu datang dan menghampiri mereka. Chinatsu tidak yakin dengan rasa tempura bake yang dibuat oleh Kei. Tapi Makoto yang mencicipinya merasa tempura bake itu sangatlah enak. Saat Chinatsu dan ayahnya sedang menonton TV, Makoto datang menghampiri mereka. Makoto bilang ke pamannya kalau dia ini butuh sebuah lahan untuk belajar bertani sebagai bagian dalam pelatihan penyihir. Dia ingin mencoba menanam beberapa sayur. Mendengar hal itu, pamannya memperbolehkan Makoto untuk menggunakan lahan di belakang rumahnya. Kemudian alat berkebun. Pupuk juga sudah ada di gudang, sehingga Makoto tinggal menggunakannya saja. Setelah mendapatkan izin dari pamannya, Makoto memulai belajar bertani bersama Kei. Mereka kemudian mengambil alat yang dibutuhkan di dalam gudang. Sesampainya di lahan, Makoto terkejut melihat banyak sekali rumput liar. Kei menjelaskan kalau semenjak neneknya meninggoy, tidak ada lagi yang mengurus lahan tersebut. Kei juga menyarankan untuk membersihkan lahan yang akan dipakai saja, biar bisa menghemat waktu dan tenang. Saat sedang membersihkan lahan, Kei melihat Makoto yang begitu kesusahan di dalam mengambil rumput liar. Beruntungnya Chinatsu datang dan Kei memintanya untuk membantu Makoto. Makoto juga bercerita ke Chinatsu kalau penyihir juga butuh berbagai pengetahuan untuk menjadi penyihir yang handal, sehingga menanam sayuran bisa menjadi latihan serta bekal hidup nantinya. Saat akan beristirahat, Makoto melihat sebuah burung yang aneh. Kei lalu memberitahu kalau burung itu adalah burung pegar. Karena burung itu sangat cantik, Makoto pun berusaha untuk menangkapnya. Namun usahanya itu berhasil. Kei lalu meminta Makoto untuk beristirahat terlebih dulu. Mereka pun melanjutkan membersihkan lahan dengan menyebarkan kapur dan pupuk dulu. Terus meratakan dengan cangkul dan dilanjut dengan menyiram lahan itu. Akhirnya setelah semua proses mereka lalui, lahan tersebut sudah siap untuk dipakai bertani. Namun lahan tersebut baru bisa dipakai seminggu lagi, karena harus menunggu kapur dan pupuknya menyatu dengan tanah. Karena sekarang sedang musim semi, Makoto lalu berencana untuk menanam terong, timun, tomat, jagung, labu, okra, paprika, pare, zukini, bawang putih, kacang hijau, banyaklah pokoknya. Mendengarkan hal itu, Kei berkata kalau lahan itu tidak akan cukup untuk menanam semuanya.
Kemudian ayah Kei datang untuk mengecek tanaman yang sudah mereka olah. Menurut ayah Kei, tanah tersebut sudah cukup bagus untuk digunakan. Kei juga menyarankan ke Makoto kalau tidak ada yang dimengerti oleh Makoto, bisa saja langsung ditanyakan ke ayahnya. Makoto langsung bertanya satu hal tentang semua sayuran yang bisa ditanam bersamaan. Pamannya menjelaskan kalau ada beberapa tanaman yang tidak bisa ditanam secara bersama. Saat akan menjelaskan lebih detail, pamannya Makoto melihat burung pagar dan berusaha untuk menangkap burung tersebut. Selang beberapa waktu, saat Chinatsu sedang menyiram bunga di halaman rumahnya, datang seseorang dengan menggunakan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Tapi orang tersebut mengenal semua keluarga Chinatsu dan orang tersebut menanyakan tentang Makoto. Karena Makoto berada di rumah Chinatsu, orang itu pun bergegas masuk ke dalam untuk bertemu dengan ibu Chinatsu dan menunggu kedatangan Makoto. Saat Kei dan Makoto sampai di rumah, Makoto terkejut dengan adanya seekor kucing bernama Kenny yang berada di rumah Kei. Lalu Makoto bertemu dengan orang yang sedang menunggunya dari tadi. Orang tersebut ternyata adalah kakaknya Makoto bernama Akane Kawata. Akane juga merupakan seorang penyihir yang begitu terkenal di dunia penyihir. Dia juga sangat berbakat dan sangat dihormati di kalangan penyihir. Kedatangan Akane ke rumah Kei karena dia ingin penasaran dengan keadaan adiknya. Akane juga membawakan oleh-oleh mereka dari Afrika. Kebetulan sebelum datang ke rumah Kei, dia telah mengembara dari Afrika. Chinatsu mendapatkan buah kakao dari Ghana. Makoto mendapatkan garam batu dari Mali. Kei mendapatkan minyak dari Libya dan ibunya Kei mendapatkan biji kopi murni. Karena mengetahui Makoto belum banyak mempergunakan sihirnya selama berada di rumah Kei, Akane lalu menyarankan agar Makoto memakai sihir. Karena nantinya kekuatan sihir Makoto ini bisa melemah. Jadi meskipun cuma sihir sederhana, Akane meminta Makoto untuk menyempatkan berlatih. Sebagai pemanasan, Akane akan mengajarkan sihir yang mudah kepada Makoto. Akane lalu bertanya kepada Chinatsu tentang tempat yang sepi. Chinatsu lalu mengantarkan mereka ke sebuah kuil. Setelah berada di kuil, Akane lalu menunjukkan cara menggunakan sihir pemanggil burung gagak. Pertama, Akane meminta 2 helai rambut dari Chinatsu. Lalu dimasukkan ke dalam sebuah amplop yang bertuliskan mantra. Kemudian amplop itu dibakar dan disiram, sehingga menimbulkan asap. Kemudian datanglah burung gagak yang menghampiri Chinatsu. Makoto lalu mencobanya dengan menggunakan rambutnya. Tapi gagak yang datang malah berjumlah puluhan. Akane menjelaskan kalau menggunakan rambut penyihir kekuatannya akan begitu besar, sehingga bisa memanggil begitu banyak burung gagak. Setelah selesai latihan, Akane pun pamit pergi dengan menggunakan sihir teleportasi. Makoto bersama Kei dan Chinatsu pergi jalan-jalan ke suatu festival. Di perjalanan mereka melihat pohon sakura yang begitu bagus, membuat Makoto sangat senang. Mereka juga melihat kastil Hirosaki. Di sana mereka melakukan foto bersama yang dibantu oleh seorang nenek yang kebetulan lewat. Sesampainya di festival, mereka langsung berburu makanan dan camilan dengan uang yang diberikan oleh ibunya Kei. Setelah puas makan, Makoto mengajak Kei dan Chinatsu untuk masuk ke dalam rumah hantu. Kei yang takut coba mengalihkannya untuk pergi ke tempat lotre. Tetapi Makoto memaksanya masuk ke rumah hantu tersebut. Selesai dari rumah hantu, mereka pun pergi ke tempat lotre dan Chinatsu berhasil mendapatkan sebuah boneka. Kemudian mereka bertemu dengan seorang peramal. Makoto lalu meminta diramalkan masa depannya. Sang peramal lalu meminta Makoto menuliskan namanya di selebaran kertas. Membaca nama Makoto membuat sang peramal meminta Makoto untuk menuliskan kembali namanya. Sekalian dengan nomor telepon, kode pos, alamat rumah, keluarga, saudara, dan semua informasi terkait Makoto. Tapi Makoto menolaknya. Lalu sang peramal menanyakan apakah Makoto ini adiknya Akane. Ternyata peramal ini juga merupakan seorang penyihir yang bernama Inukai. Dia sudah 5 tahun berada di sana. Mengetahui peramal tersebut adalah penyihir membuat Makoto ingin bisa akrab dengannya. Tapi peramal itu menolak akrab dengan Makoto.
dan dia menanyakan tentang kejadian di festival bunga sakura 1 tahun lalu. Ternyata 1 tahun lalu saat di festival, Inukai dan Akane sedang minum bersama. Akane juga menceritakan kalau kedatangannya itu karena adiknya akan tinggal di kota tersebut. Akane juga membawa sebuah coklat yang sudah ada sihirnya. Dia meminta kenalannya untuk membuatnya. Tapi coklatnya tersebut masih dalam tahap percobaan. Coklat itu dapat membuat merubah orang menjadi binatang. Ngeri kali cuy. Karena kebanyakan minum, Inukai tanpa sadar memakan coklat tersebut, sehingga membuatnya menjadi seperti anjing. Tapi menurut Chinatsu itu sangatlah imut. Beruntung sihirnya ini tidak bekerja sepenuhnya, sehingga Inukai bisa kembali ke wujud manusianya saat malam. Tapi karena kejadian ini membuat hidupnya berantakan. Karena Akane yang selalu mengembara entah kemana, Inukai jadi membuka stand peramal dan berharap Akane akan datang menemuinya. Kemudian mereka membawa Inukai ke rumah Kei. Sesampainya di rumah Kei, Akane memberikan sebuah buku tentang sihir pengubah binatang menjadi manusia. Makoto akan mencoba menggunakan sihir tersebut sebagai rasa tanggung jawabnya atas apa yang sudah dilakukan oleh kakaknya. Karena ini pertama kalinya Makoto mencoba sihir tersebut, dia pun akan melakukannya secara serius. Makoto mulai meracik semua bahan yang ada. Akhirnya jadilah sebuah obat tersebut. Inukai lalu meminum obat itu, tapi malah mengubah dirinya menjadi anjing sepenuhnya. Setelah efek obat tersebut hilang, Inukai kembali seperti manusia hewan lagi. Tiba-tiba saja Akane pun datang menemui Makoto. Melihat kedatangan Akane membuat Inukai langsung marah-marah dan meminta Akane untuk merubahnya kembali. Tapi Akane bercerita kalau semua ini adalah salahnya sendiri. Karena saat selesai minum-minum, Inukai merasa lapar, lalu dia memaksa Akane untuk memberikan coklat tersebut. Akane pun melarangnya, tapi Inukai tetap memaksanya dan memakan coklat itu. Setelah ingat kejadian itu, Inukai meminta maaf kepada Akane dan Makoto. Akane juga berjanji akan mencari cara untuk bisa mengembalikan Inukai kembali seperti manusia normal. Inukai pun pamitan dan pergi dari hadapan mereka. Di pagi yang cerah, keluarga Kei bersama Makoto dan Akane sarapan bersama. Selesai sarapan, Makoto pergi ke kamar untuk membereskan kembali barang-barangnya. Chito yang berada di kamar tiba-tiba keluar pergi entah kemana. Chinatsu yang melihat Chito keluar lalu pergi mengikutinya secara diam-diam. Kemudian, Chinatsu bertemu dengan seorang nenek. Nenek itu lalu melihat sebuah kelopak sakura di kepala Chinatsu. Nenek itu menyuruh Chinatsu untuk menyimpan kelopak tersebut. Karena mitosnya, apabila kejatuhan kelopak bunga sakura dan menyimpannya, maka orang yang disayangi akan balik menyayanginya. Chito pun sampai di sebuah taman. Taman tersebut ada 3 anak-anak yang sedang bermain. Anak-anak itu lalu coba menangkap Chito. Tapi Chito berhasil menghindar dengan naik ke sebuah pohon. Setelah anak-anak itu pergi, Chito pun turun dan menghampiri sebuah gundukan tanah. Melihat hal itu, Chinatsu langsung menghampirinya. Tapi Chinatsu malah terkena jebakan. Di jebakan itu tertulis menjauhlah. Kemudian Chinatsu pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Chinatsu langsung disuruh oleh ibunya untuk membersihkan dirinya yang begitu kotor. Saat Chinatsu membersihkan dirinya, terlihat Chito pun yang segera berada di rumahnya, yang sudah berada di rumahnya. Setelah itu Makoto dan Chito akan pergi jalan-jalan. Kei yang tahu bahwa Makoto akan pergi sendiri sangat khawatir kalau nantinya Makoto akan tersesat. Tapi Makoto berusaha meyakinkan Kei kalau dirinya ini akan baik-baik saja, karena dia akan pergi bersama Chito. Makoto yakin kalau Chito bisa dijadikan petunjuk jalan, karena Chito sudah sering berpergian sendiri. Setelah itu karena bingung mau pergi kemana, Makoto lalu bertanya kepada Chito. Kemudian Chito akan mengajaknya pergi ke suatu tempat yang keren. Pertama, Chito mengajak Makoto ke sebuah bangunan, di mana bangunan tersebut ada sebuah gambar yang menurut Chito mirip dengan Makoto saat masih berusia 4 tahun. Setelah itu Chito menghampiri seekor anjing yang terikat dan menggodanya. Tapi tiba-tiba ikatan anjing tersebut terlepas, sehingga Makoto dan Chito pun lari dari kejaran anjing tersebut.
Kemudian Chito melanjutkan ke tempat Karen berikutnya, yaitu Taman Pohon Sakura. Saat sedang berada di taman tersebut, Makoto bertemu dengan Nao yang sedang mengantar sebuah pesanan. Karena tidak tahu mau kemana lagi, Makoto dan Chito akhirnya ikut bersama Nao mengantarkan pesanan tersebut. Akhirnya mereka sampai ke rumah orang yang memesan barang itu. Ternyata orang yang memesan itu adalah nenek yang sebelumnya pernah bertemu dengan Chinatsu. Melihat Chito membuat nenek itu tahu kalau Makoto adalah seorang penyihir. Karena dulu dia juga punya teman seorang penyihir yang suka membawa kucing hitam seperti Makoto. Dan semenjak menikah dan pindah, nenek tersebut belum pernah bertemu dengan temannya lagi. Nenek juga menceritakan kalau temannya itu seperti Makoto. Bahkan suka mengajarinya tentang macam-macam mantra sihir. Lalu berkat mantra itulah sang nenek berhasil menikah dengan suaminya saat ini. Selesai dari rumah nenek tersebut, kemudian Chito mengajak Makoto dan Nao pergi ke sebuah taman. Di taman itulah mereka menemukan sebuah kotak yang berisi makanan dan barang-barang. Tetapi karena milik orang lain, Makoto pun menguburkannya kembali. Akhirnya Makoto dan Chito kembali ke rumah dalam keadaan lelah. Setelah seharian berjalan-jalan dengan Chito dan Nao, Makoto melanjutkan latihan sihirnya bersama dengan Akane. Di sini Makoto masih belajar dengan menggunakan sapu untuk terbang. Akane lalu menunjukkan cara terbang yang benar bagi seorang penyihir. Akane menjelaskan kalau seorang penyihir hanya perlu menerbangkan tubuhnya sendiri dan sapu hanya digunakan untuk menghilangkan gravitasinya saja. Di sana juga ada Kei yang sedang mencabut rumput liar. Akane juga memberitahu kepada Kei kalau dia ini mungkin akan tinggal beberapa hari bersama mereka. Mendengar hal itu membuat Chinatsu sangat senang. Lalu dia memohon kepada Akane untuk dijadikan murid, supaya Chinatsu bisa menjadi seseorang penyihir yang juga seperti Akane dan Makoto. Mendengar itu Akane tidak memutuskannya begitu saja. Karena jika orang biasa yang akan menjadi penyihir harus mengorbankan kehidupan normalnya. Akane meminta Chinatsu untuk berbicara dulu dengan kedua orang tua. Karena ini merupakan hal yang sangat penting. Chinatsu dengan penuh semangat langsung pergi untuk menemui orang tuanya. Setelah memberitahu orang tuanya, Chinatsu akhirnya mendapatkan izin untuk menjadi seorang penyihir. Tapi karena belum pernah memiliki seorang murid, Akane akan memikirkannya lebih dulu. Karena Chinatsu yang terus memaksa, Akane pun akan memperlihatkan sedikit lebih dalam tentang dunia penyihir. Seperti pekerjaan penyihir, cara penyihir bermain, ritual tradisional, dan penyihir lain selain Akane dan Makoto. Kemudian setelah melihat semua itu, Chinatsu bisa memutuskan kembali akan niatnya menjadi seorang penyihir. Dan memulai hari ini juga, Chinatsu menjadi penyihir magang. Setelah itu Makoto dan Chinatsu pergi ke toko swalayan. Mendengar Chinatsu akan menjadi penyihir membuat Makoto senang. Karena jumlah penyihir saat ini sudah menurun. Makoto juga mengingat untuk tidak memberitahu siapapun tentang identitas Chinatsu sebagai seorang penyihir meskipun baru magang. Chinatsu lalu menanyakan kalau seorang penyihir sebaiknya hal apa yang harus dilakukan sebagai seorang penyihir. Makoto menjelaskan kalau tidak ada hal yang wajib yang harus dilakukan oleh seorang penyihir. Seorang penyihir bebas melakukan apa saja, seperti membuat obat lalu menjualnya, belajar mantra sambil bermain, meramal seperti Inukai atau berpetualang mengelilingi dunia seperti Akane. Dan seorang penyihir juga tidak boleh melakukan hal yang buruk. Makoto memberitahu kalau dia berniat menjadi seorang penyihir yang berguna bagi orang lain dan juga diri sendiri. Chinatsu juga menceritakan kalau dia menjadi seorang penyihir, dia akan membuat kereta labu, menghidupkan mainan, dan membuat rumah permen. Sesampainya di rumah, Makoto dan Chinatsu langsung belajar sihir mantra cemil-cemilan aneh bersama Akane. Akane lalu menjelaskan pertama-tama harus menyiapkan alas kain di atas meja, lalu Akane meminta Makoto untuk menggambar pentagram di selembar kertas. Setelah selesai pada setiap sudut gambar pentagram diletakkan sebuah lilin. Kemudian letakkan camilan berada di utara dan selatan lingkaran. Lalu letakkan tangan di atas lingkaran dan lafalkan mantra, berkatilah dan beri cemilan ini kekuatan. Makoto langsung mencobanya, tapi tidak ada reaksi apapun pada camilan itu. Akane lalu menyuruh Makoto untuk menunggu sampai lilin tersebut padam.
Karena mantra sihir yang langsung bereaksi itu susah. Kemudian kalau ada satu lilin yang mati, maka mantra tersebut akan gagal. Sambil menunggu lilin itu padam, Chinatsu belajar menggambar pentagram bersama Makoto. Setelah lama menunggu, akhirnya lilin pun padam juga. Lalu Akane mengambil camilan tersebut dan bilang kalau memakan camilan itu mantranya akan bekerja. Akane meminta Makoto untuk mencobanya terlebih dulu. Namun karena tidak terjadi reaksi apa-apa, Akane meminta Makoto untuk menonton film yang sedang Kei tonton. Tidak lama kemudian setelah menonton film, Makoto tiba-tiba menangis karena merasa baper dengan film tersebut. Akane bilang kalau mantra itu berhasil. Ternyata sihir yang dipakai Akane ini adalah sihir pembuat baper. Kemudian Chinatsu mencoba untuk memakan camilan satunya lagi. Tapi camilan itu malah membuat Chinatsu tertawa terus. Sampai mereka masak pun efek sihir tersebut belum hilang. Kemudian ayah Kei datang memakan kedua camilan tersebut. Sehingga membuatnya tertawa dan menangisi secara bergantian. Di pagi harinya Makoto, Kei, dan Chinatsu bersiap akan pergi ke gunung. Mereka berencana akan mencari sayuran liar yang ada di sekitar gunung. Makoto juga mengajak kakaknya, tapi Akane menolaknya karena ada sinetron yang ingin dia tonton. Kemudian Nao datang untuk ikut bersama mereka. Di sini Chito berada di punggung Nao dan tidak mau turun. Chito melakukan ini itu karena dia marah kepada Nao. Sebab Nao telah mengatakan Chito itu gemuk. Nao pun meminta maaf kepada Chito. Akhirnya Chito turun dari panggung Nao dan ikut bersama dengan mereka. Saat sedang di dalam bis, Nao berkata baru pertama kali melihat seekor kucing yang naik bis. Nao juga menanyakan umur Chito. Makoto berkata kalau umur Chito ini sudah sekitar 17 tahunan. Sesampainya di daerah pegunungan, Makoto begitu senang dan bersemangat melihat keindahan dan kesegaran alam tersebut. Kei menyampaikan kalau ada 4 aturan dalam memetik sayuran liar. Pertama, jangan petik banyak-banyak, ambil secukupnya aja. Karena kalau ambil kebanyakan, bisa-bisa tahun depan sudah tidak tumbuh lagi. Kedua, jangan petik sayuran yang tidak diketahui. Karena Kei pernah mendengar pas musim semi ada yang meninggal karena makan tanaman beracun. Jadi Kei menyarankan untuk memetik pakis burung unta dan pakis bunga aja. Ketika jangan pergi sendirian, pastikan untuk saling melihat dan mengawasi. Karena kemungkinan Makoto akan tersasar dan tidak akan kembali selamanya. Keempat, berhati-hatilah dengan beruang. Agar beruang tidak mendekat, Kei menyarankan untuk terus membunyikan lonceng. Tapi Kei sendiri malah lupa membawa lonceng tersebut. Padahal dia sudah menyiapkan lonceng itu dan malah tertinggal di atas meja ruang tamu. Setelah menjelaskan semuanya, mereka langsung pergi ke dalam hutan. Saat sudah berada di dalam hutan, mereka menemukan pakis burung unta. Karena menemukan pakis burung unta terlebih dulu, Kei menyarankan untuk memetiknya terlebih dahulu. Karena pastinya banyak pakis burung unta di sekitarnya. Kemudian Chinatsu bertanya kepada Nao, apakah dia sudah pernah memetik sayuran liar sebelumnya. Nao pun menjawab kalau ini pertama kalinya. Chinatsu juga bercerita kalau dia sering kesini bersama kakaknya. Meskipun suka memetik sayuran liar, tapi Chinatsu tidak suka memakan sayuran tersebut. Karena Akane bilang kalau selama ini Chinatsu masih sering pilih-pilih, maka dia tidak akan bisa menjadi penyihir. Maka dari itulah, mulai dari hari itu ia berencana akan mencoba memakan sayuran yang ia petik. Kemudian Makoto menghampiri Nao dan Chinatsu sambil membawa seekor katak. Makoto lalu menunjukkan katak tersebut ke Nao. Nao yang takut dengan katak itu menjauh dan berteriak kencang. Hal ini sudah direncanakan Kei agar beruang tidak mendekat ke arah mereka. Selesai memetik pakis burung unta, mereka beristirahat sebentar untuk melepas lelah. Kei lalu menyarankan untuk memetik daun bawang. Tapi bawang daun ini bisa membuat kentut seseorang yang memakannya menjadi sangat bau. Mendengar itu, membuat Makoto setuju untuk mencari daun bawang tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka kembali ke rumah masing-masing. Setelah berada di rumah, Kei langsung memasak sayuran yang sudah mereka dapatkan. Kei yang sudah selesai memasak lalu meminta Makoto untuk mencicipinya. Makoto merasa pakis burung unta ini dibuat oleh Kei rasanya sangat enak. Kemudian Chinatsu mencobanya juga. Tapi menurutnya sayuran itu lebih cocok untuk dewasa daripada anak-anak.
Karena Chinatsu tidak begitu suka dengan sayuran, Akane menyarankan untuk memakan sebuah kue. Kebetulan Akane mengetahui ke sebuah kafe yang rotinya sangat enak. Kafe tersebut tempatnya agak tersembunyi dan dikelola oleh seorang penyihir, sehingga akan menjadi kesempatan bagus untuk Chinatsu untuk melihat lebih dalam lagi tentang seorang penyihir. Singkat cerita, Makoto, Kei, dan Chinatsu pergi ke sebuah kafe tersebut sesuai alamat yang diberikan Akane. Tapi sesampainya di alamat tersebut, mereka terkejut melihat sebuah bangunan yang rusak yang tidak terlihat layaknya sebuah kafe. Saat Kei mengecek alamat tersebut, dia menemukan sebuah pesan dari Akane yang tertulis kalau sudah sampai berdoalah seperti di kuil. Membungkuk dan tepuk 2 kali. Membungkuk lagi 1 kali. Kemudian Makoto melakukan hal tersebut sampai mengajari Chinatsu. Selesai melakukan itu, seketika bangun tersebut berubah menjadi layaknya sebuah kafe. Makoto pun akhirnya menyadari kalau kafe itu sudah ditutupi oleh sihir. Gerakan yang tadi ia lakukan dapat membuat bangunan aslinya terlihat. Saat memasukinya, mereka sangat kagum dengan keindahan kafe tersebut. Makoto lalu menemukannya sebuah kertas yang bertuliskan "Selamat datang, silahkan duduk dimanapun kalian suka." Saat mereka sudah duduk, tiba-tiba muncul air minum dan juga pesan yang memberitahu mereka kalau pemilik kafe itu akan datang setelah mereka memesan sesuatu. Makoto yang bingung dengan kafe itu menelpon kakaknya dan kakaknya memberitahu kalau pelayan di kafe itu adalah hantu. Setelah itu mereka memesan beberapa makanan. Karena penasaran dengan wujud asli dari hantu itu, Makoto menggambar sebuah lingkaran sihir agar hantu itu bisa terlihat. Makoto lalu memanggil hantu tersebut dan saat hantu itu menginjak lingkaran sihir itu, wujud sang hantu bisa terlihat. Kemudian Makoto dan Chinatsu mengajukan beberapa pertanyaannya. Tapi setelah menyadari kalau mereka bisa melihat wujud aslinya, sang hantu langsung kembali ke dalam kafe. Saat sedang makan, mereka melihat pelayan itu yang sudah memakai sebuah topeng. Tidak lama kemudian, pemilik kafe tersebut datang bersama anaknya. Sang hantu lalu menceritakan kalau anak perempuan berambut panjang mungkin saja seorang penyihir. Anak pemilik kafe juga belum melihat mereka semua, sehingga akan coba menyapa mereka. Saat menyapa mereka, Makoto lalu memperkenalkan dirinya sebagai seorang penyihir yang baru saja pindah. Tidak lupa pula, Makoto juga memperkenalkan Kei dan Chinatsu. Anak pemilik kafe juga memperkenalkan dirinya yang bernama Anzu Shina. Karena Akane menceritakan kalau Shina ini adalah seorang penyihir yang hebat, membuat Makoto ingin belajar berbagai hal darinya. Di sini Makoto mengira kalau Shina adalah pemilik kafe tersebut dan juga merupakan seorang penyihir yang hebat. Tapi pada kenyataannya, sang pemilik kafe dan penyihir yang hebat adalah ibunya Shina. Kemudian ibunya Shina datang. Saat Makoto akan pergi ke toilet, dia malah bertemu dengan ibunya Shina. Sehingga Makoto mengira kalau Shina sudah menggunakan sihir yang membuat terlihat anak muda. Tapi saat itu juga Shina muncul dan membuat Makoto menjadi tambah bingung dengan apa yang terjadi kepada Shina. Kemudian ibunya Shina menjelaskan semuanya kepada Makoto agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ibunya Shina lalu menanyakan tentang rasa kue yang mereka makan. Chinatsu berkata kalau kue tersebut sangatlah enak. Dan kue itu ternyata dibuat sang hantu. Ternyata sang hantu pelayan tersebut bernama Hina. Makoto lalu menanyakan sejak kapan kafe itu berdiri. Ibu Shina menjelaskan kalau kafe ini sudah ada sejak 200 tahun yang lalu. Sejak dulu kafe ini menjadi tempat berkumpulnya para makhluk dunia lain, seperti hantu dan sejenisnya. Makanya kafe ini diberi mantra agar orang biasa tidak bisa masuk. Ibu Shina juga memberitahu kalau sang kurir beberapa hari yang lalu telah mampir ke kafenya. Karena kurir membawa dudaim yang bagus. Hina pun membuat seduhan teh dudaim untuknya. Karena racunnya benar-benar dipisah dengan bagus sehingga rasa manis dudaim menjadi mudah untuk dikeluarkan. Dan membuat teh tersebut menjadi manis. Karena Hina memakai cara yang khusus untuk melakukannya. Tapi kalau Makoto yang membuat teh dudaim, pasti rasanya selalu pahit. Sehingga Makoto ingin belajar dari Hina agar bisa membuat teh dudaim yang manis. Kei lalu bertanya, apakah dirinya tidak masalah berada di kafe tersebut? Ibu Shina pun tidak mempermasalahkan keberadaan Kei meskipun dia orang biasa.
Karena Kei sudah mengenal seorang penyihir, kemudian datanglah 2 ekor kumbang koksi yang disambut oleh Shina dan ibunya. Kumbang tersebut merupakan pelanggan kafe tetap tersebut. Shina lalu menghidangkan bunga selibium untuk kumbang tersebut. Mendengar kalau kumbang koksi dapat membawa kebahagiaan, Makoto dan Chinatsu mencoba menangkapnya. Tapi mereka tidak berhasil dan kumbang itu pun pergi dari kafe tersebut. Kemudian datanglah pelanggan makhluk kerudung kegelapan. Dia adalah makhluk yang membawakan malam. Makhluk itu merupakan pelanggan tetap Hina. Karena tidak bertugas sampai malam, makhluk itu suka minum teh pada siang hari di kafe tersebut. Chinatsu lalu mencoba mendekati makhluk itu dan mengajaknya bicara. Setelah selesai, dia diberikan sebuah permen oleh makhluk tersebut. Lalu datanglah seekor rubah. Melihat rubah, Shina juga memberikan makanan ceri musim dingin. Sang rubah selalu datang ke kafe tersebut setiap hari Minggu. Untuk makan di kafe tersebut, melihat rubah itu membuat Chinatsu, Makoto, dan Kei ingin menyentuhnya. Sang rubah pun mengizinkan mereka untuk menyentuhnya. Karena Chinatsu ingin tahu suara rubah, sang rubah pun mengeluarkan suaranya. Keesokan harinya, Ibu Chinatsu sedang membacakan sebuah cerita tentang hewan. Lalu ada sebuah cerita di mana seekor rubah mengeluarkan suaranya. Kon, kayak gitu cuy. Chinatsu lalu memberitahu ibunya suara asli rubah bukanlah kon tapi guguk. Ya iyalah guguk. Masuk meong. Karena Chinatsu sudah mengetahuinya secara langsung kemarin. Kemudian Makoto dan Kei pun datang. Makoto lalu melihat gambar cerita tersebut. Chinatsu memberitahu kalau itu adalah gambar buatan dari ibunya. Makoto merasa gambar itu sangatlah bagus, seperti profesional. Kei juga memberitahu Makoto kalau ibunya adalah seorang penulis buku bergambar. Ternyata saat ini ibunya meminta Chinatsu untuk mengecek ceritanya cocok untuk anak-anak atau tidak. Chinatsu yang sudah mengecek merasa kalau cerita buatan ibunya itu sangat bagus dan cocok untuk anak-anak. Tidak lama kemudian, Inukai datang mencari Akane. Karena Akane sedang pergi ke Burkina Faso. Ibu Kei dan Makoto lalu mengajaknya untuk masuk terlebih dahulu. Melihat kedatangan Inukai membuat Chinatsu senang. Begitu juga dengan Al yang senang melihat Chinatsu. Chito yang melihat Al tiba-tiba saja seolah-olah menangkapnya. Bukannya menangkap Al, tapi Chito malah mengelus Al. Karena kata Makoto, Chito sudah bosan dengan seekor tikus. Inukai lalu memberikan sebuah camilan yang ia bawa. Inukai akan meramal mereka bertiga sebagai permintaan maafnya. Karena sudah merepotkan mereka bertiga tempo hari. Inukai meminta mereka untuk menceritakan masalah atau kekhawatiran yang ada saat ini. Tapi karena merasa tidak mempunyai masalah yang berarti, Inukai lalu menawarkan untuk beramal hari esok. Inukai menjelaskan pertama mereka harus memegang batu tersebut dengan kedua tangan. Lalu berkata, tolong beritahu ramalanku besok. Di dalam hati sambil melempar batunya ke tengah lingkaran yang tersedia. Dan Inukai pun akan membaca ramalannya. Di tempat jatuhnya batu tersebut, Makoto memulai ramalan itu. Setelah batu itu terjatuh, Inukai membaca letak batu-batu itu. Menurut Inukai, batu-batu tersebut menunjukkan perjalanan, kejutan, tidak dibutuhkan, kreatif, masalah, reuni, dan hadiah. Kemungkinan besar Makoto akan menemukan masalah kalau keluar rumah. Tapi kalau Makoto dapat mengatasinya, dia akan mendapatkan pengembangan besar. Kemudian dilanjut dengan Chinatsu, di mana batu-batu tersebut menunjukkan dua sisi tradisi perjalanan yang tidak diketahui. Kebodohan, tidak berarti, dan hal berharga. Kemungkinan besar besok Chinatsu akan menemukan sisi baru di dalam dirinya. Dan terakhir Kei. Di sini Inukai menjelaskan kalau berusaha Kei akan bisa mendapatkan nilai bagus dalam ujiannya nanti. Tidak terasa malam pun tiba. Mereka bertiga melihat wajah asli Inukai dan mereka memujinya. Inukai yang terlihat begitu cantik, karena sudah malam Inukai pun langsung pamitan untuk pulang. Esoknya saat jam istirahat Makoto makan bersama Nao. Makoto lalu mengajak Nao ke rumah Kei. Karena hari ini Makoto akan memanen sayuran. Setelah sampai di rumahnya, Makoto melihat kakaknya yang sudah datang.
Makoto juga memberitahu Nao kalau kakaknya juga seorang penyihir sama seperti dirinya. Saat melihat kebun sayur punya Makoto, Nao sangat takjub karena kebun tersebut seperti diolah oleh seorang profesional. Kemudian Makoto mengajak Nao untuk masuk ke dalam untuk bersantai lebih dulu. Lalu Kei pun datang dan mengobrol dengan Nao. Akane yang melihat Kei dan Nao mengira kalau mereka sedang berpacaran, sehingga meninggalkan mereka berdua. Selang beberapa lama, Chinatsu datang dan mengajak Makoto untuk mengambil lobak yang sudah siap panen. Makoto juga mengajak Nao untuk melihat tanaman lobak yang akan mereka ambil. Makoto menceritakan kalau lobak bisa menurunkan berat badan dan bisa membuat kulit menjadi halus. Mendengar hal itu membuat Nao meminta beberapa lobak tersebut. Setelah selesai mengambil lobak itu, mereka pun langsung memakan lobak tersebut bersama-sama. Malamnya, Akane tidak bisa tidur. Memanggil Makoto, Chinatsu, dan Kei untuk berkumpul di ruang keluarga. Akane kemudian memberikan oleh-oleh kepada mereka. Di saat itulah Makoto dan Chinatsu teringat tentang ramalan dari Inukai. Di sekolah, kelas praktek memasak pun dimulai. Makoto satu kelompok dengan Nao dan Kei. Di sini, Nao terlihat tidak bersemangat karena dia tidak bisa memasak dan takut hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Makoto pun mencoba untuk memberikan semangat dan menenangkan kalau tidak akan terjadi apa-apa. Nao yang tadi tidak masak ternyata kebagian memasak sebuah bistik yang cukup rumit dalam mengolah bumbunya. Ternyata Nao saat kecil pernah melakukan sebuah kesalahan di dalam memasak, sehingga membuatnya trauma sampai sekarang. Karena terus berisik, Nao mendapatkan arah dari gurunya tentang tata cara mengiris bawang. Dengan mengikuti resep yang ada serta arahan dari Makoto dan Kei, Nao berhasil membuat bistik tersebut. Singkat cerita, setelah semuanya selesai memasak, mereka pun akan memakan masakan tersebut, tapi sungguh disayangkan. Mereka kehabisan nasi yang sudah disediakan oleh sekolah. Esoknya Makoto, Kei, Akane, dan Chinatsu pergi ke sebuah kebun apel bersama orang tua Kei. Sampainya di kebun apel, Ibu Kei memperkenalkan Makoto dan Akane ke pengawal kebun apel tersebut. Kei lalu memberikan sebuah tangga kepada Makoto yang akan digunakan untuk mengambil pohon apel. Saat di jalan, Kei juga memperingatkan kepada Makoto dan Akane untuk berhati-hati, supaya kepala mereka tidak terbentur dengan batang pohon tersebut. Karena pohon apel di kebun itu sangatlah pendek. Barusan aja diingatkan, Makoto sudah terbentur oleh batang pohon apel. Begitu juga dengan Akane yang terbentur karena menertawakan Makoto. Kemudian ayah Kei menjelaskan kepada Makoto dan Akane cara memangkas pohon apel yang benar, karena logat bahasanya yang tidak begitu dimengerti oleh mereka. Ayah Kei lalu menyuruh Kei untuk menjelaskan kepada mereka. Kei pun menjelaskan semua bunga yang ada di dahan pohon akan tumbuh menjadi apel. Tetapi kalau dibiarkan tumbuh, nanti buahnya jadi tidak bagus. Jadi pangkas aja bunganya dan sisakan satu agar nutrisinya merata. Lalu bunga yang paling dekat dengan batang dibiarkan dan sisanya dipangkas. Setelah mengerti cara memangkas pohon apel, Makoto dan Akane mulai mencobanya dengan sangat hati-hati. Chinatsu juga membantu memangkas dengan naik ke atas pohon apel. Melihat Chinatsu yang naik membuat Makoto juga ingin memanjat pohon apel tersebut. Tapi saat menaikinya dengan tangan, lagi-lagi Makoto terbentur dengan batang pohon tersebut. Setelah berada di atas pohon, Makoto pun merasa senang melihat pemandangan kebun yang begitu sangat indah. Selesai memangkas bagian atas pohon, Makoto yang turun melihat sarang lebah tanduk. Kei juga menangkap seekor lebah tersebut dan memberinya kepada Makoto. Tapi saat berada di tangan Makoto, lebah tersebut malah menggigit jarinya. Kemudian ayah Kei menghentikan semua orang untuk beristirahat terlebih dahulu. Saat beristirahat, Makoto menawarkan kue jari yang dibuatnya saat praktek memasak sekolah kemarin. Makoto juga mendapatkan sebuah madu dari pegawai kebun tersebut. Di pagi hari yang masih berkabut, Akane dan Chinatsu berada di depan rumah. Kemudian datanglah seorang penjual koran yang berwujud manusia, tapi ia bukan manusia. Seperti hantu gitulah cuy. Akane bilang ke Chinatsu kalau ada penyihir menunggu di depan pintu saat pagi.
Saat makan, dia akan menghampirinya. Koran yang dijual juga diterbitkan oleh orang-orang dari dunia lain, sehingga banyak berita yang ada di koran biasa. Koran tersebut adalah koran terlaris di kalangan para penyihir. Saat membaca koran tersebut, akan menemukan sebuah berita di mana seekor ikan paus akan terbang di dekat kota mereka tinggal. Akane lalu mengajak Makoto dan Chinetsu untuk melihat bersama. Tapi karena waktu melewati kota tersebut hari ini dan waktunya sebentar lagi, Akane langsung menyuruh mereka untuk bersiap-siap. Kurang lebihnya 7 menit aja. Setelah selesai, mereka pun pergi dengan menggunakan sapu terbang. Sesampainya di lokasi, Akane mengoleskan sebuah krim sihir ke kelopak mata mereka. Karena biasanya ikan paus berkamuflase dengan awan, sehingga tidak bisa dilihat tanpa batu krim sihir tersebut. Setelah cukup lama menanti, mereka akhirnya melihat ikan paus itu. Akane lalu mengajak mereka untuk naik ke atas paus itu. Sesampainya di atas paus tersebut, mereka terkejut melihat sebuah reruntuhan yang berada di ikan paus itu. Akane menjelaskan kalau dulunya banyak orang yang tinggal di atas ikan paus itu. Kemudian Akane mengajak mereka melihat-lihat reruntuhan tersebut. Di sana mereka menemukan sebuah lingkaran sihir yang berada di lantai bangunan, serta sebuah tulisan-tulisan kuno yang terpahat pada dinding reruntuhan. Di sini mereka juga bertemu dengan Anzu yang datang ingin melihat ikan paus tersebut. Anzu menceritakan ke Makoto setelah orang-orang tidak lagi tinggal di atas paus, mereka mulai berenang bebas ke seluruh dunia. Sejauh ini baru ditemukan 3 ikan paus dan mungkin saja masih banyak yang lainnya yang tersebar di seluruh dunia. Karena Chinatsu dan Anzu merasa lapar, mereka pun harus mengakhiri tour mereka di dalam ikan paus tersebut. Mereka lalu mengajak Anzu untuk makan bersama di rumah Chinatsu. Kemudian Makoto menghubungi Kei dan memberitahu kalau Anzu ini akan mampir ke rumahnya, karena mereka bertemu saat melihat ikan paus terbang. Sesampainya di rumah Chinatsu, Anzu yang terkesan dengan rumah Chinatsu meminta izin untuk memotonya. Lalu Kei menyambut kedatangan mereka dan sudah menyiapkan sarapan hot cake. Anzu yang bertemu dengan Kei ini menceritakan tentang ikan paus tersebut dan alasan orang-orang yang pergi dari ikan paus tersebut. Ternyata sesuai dengan hipotesis yang pernah Kenny bilang kepada Anzu. Kemudian Akane memberitahu Makoto kalau Kenny hobi sekali belajar antropologi. Kenny juga pergi keliling dunia sendirian untuk meneliti peradaban kali ini, sehingga Kenny bisa mengetahui tentang banyak hal. Setelah itu Makoto mengambil acar loba untuk diberikan kepada Anzu. Singkat cerita, hotcake yang dibuat Kei sudah jadi. Lalu Chinatsu menanyakan sejarah tentang hotcake ke Anzu. Kemudian Anzu menceritakannya. Asal muasal dari Mesir kuno. Dibuat dari adonan gula, air dan tepung yang dipanggang. Dan dikenalkan di Jepang sekitar 70 tahun yang lalu. Campuran hotcake yang pertama kali dijual tidak dicampur dengan gula supaya bisa dibuat manjul, sehingga tidak bisa begitu populer dan masih jarang peminatnya. Baru setelah ditambah gula, peminatnya mulai meningkat. Karena saat itulah masakan barat mulai dikenal masyarakat. Perlahan hotcake pun mulai diterima halayak umum. Lantas hotcake itu cuma sebutan di Jepang. Sementara di barat lebih sering disebut pancake. Kata pan di pancake berasal dari frying pan yang dibuat dengan wajan. Makanya hotcake yang dibuat di wajan juga bisa disebut pancake. Kalau diperhatikan, keduanya punya perbedaan ukuran, yang tebal disebut hotcake dan yang kecil disebut pancake. Mendengar penjelasan Anzu membuat mereka semua terkagum dengan pengetahuan Anzu yang luas. Saat makan, Anzu tiba-tiba teringat belum menghubungi ibunya. Anzu pun meminta izin untuk menghubungi ibunya. Ibu Kei pun mengizinkannya untuk menghubungi orang tuanya. Selesai menghubungi orang tuanya, Anzu mendapatkan sebuah pesan untuk Akane dari ibunya, yang dibawa oleh seekor burung hantu bernama Aurore. Ternyata pesan tersebut adalah struk pembayaran yang harus dibayar oleh Akane. Esoknya saat Makoto sedang bersih-bersih menemukan sebuah jubah penyihir yang berada di dalam bantal Cito. Saat mencobanya, jubah tersebut sudah kekecilan dan banyak lubang serta robekan, sehingga Makoto harus membuat yang baru. Kemudian Makoto menanyakan alamat toko kain ke bibinya. Di sini bibinya menjelaskan detail membuatkan petanya juga.
Karena takut Makoto kesasar, bibinya menawarkan untuk mengantar Makoto. Tapi Makoto menolaknya. Makoto beralasan dia ingin agar penyakit lupa arah ini bisa diatasinya. Setelah itu pergi bersama dengan Chito dengan membawa peta yang dibuat bibinya. Makoto pergi dengan cara terbang menggunakan sapunya. Saat di perjalanan, Makoto melihat orang-orang yang sedang mempersiapkan festival Nebuta. Di sana ada juga kakaknya yang sedang minum bersama orang-orang tersebut. Makoto juga melihat Inukai yang sedang meramal seseorang. Sesampainya di alamat toko kain tersebut, Makoto bingung karena tidak menemukan toko tersebut. Makoto kemudian bertemu dengan Nao yang sedang mengantarkan pesanan. Nao juga mengajak Makoto untuk pergi ke festival Nebuta besok. Karena Makoto tidak ada acara, dia pun menerima ajakan Nao. Setelah itu Makoto menanyakan alamat toko kain yang sedang ia cari. Akhirnya, berkat Nao, Makoto berhasil menemukan toko kain tersebut. Makoto langsung mencari kain yang dia perlukan. Saat melihat-lihat kain, Chito menyarankan Makoto untuk membeli sebuah kain warna hijau dengan motif wajah kucing, yang matanya bisa menyala di dalam gelap, atau bahasa kerennya glow in the dark. Tapi karena terlalu mencolok jika dipakai untuk terbang, Makoto hanya membeli 1 meter aja untuk bagian di dalam jubahnya. Makoto juga membeli kain berwarna hitam untuk bagian luarnya. Karena harganya begitu murah, Makoto memutuskan akan membuat 2 jubah. 1 untuk dirinya dan 1 lagi untuk Chinatsu. Setelah sampai di rumah, Makoto langsung mengukur badan Chinatsu untuk keperluan jubah tersebut. Kemudian Makoto menyuruh Chinatsu untuk tidak masuk ke ruangannya, tetapi karena rasa penasarannya, Chinatsu pun masuk ke ruangan Makoto. Makoto lalu membiarkan Chinatsu melihat apa yang sedang ia kerjakan. Malamnya Inukai yang selesai meramal melihat Akane yang sedang mabuk mendatanginya. Akane berniat ingin diramal oleh Inukai. Karena biayanya yang sangat mahal, Akane ingin membayarnya dengan minuman yang ia bawa. Karena Inukai tahu kalau kedatangan Akane berniat mengajaknya untuk minum bareng. Inukai pun mengiyakan ajakan tersebut. Makoto yang sudah selesai membuat jubah penyihir berhasil membuat Chinatsu sangat senang dengan jubah miliknya. Melihat Chinatsu yang keren menggunakan jubah membuat ibunya mengambil beberapa foto Chinatsu yang memakai jubah bersama Makoto. Di saat yang bersamaan, Kei yang lewat depan ruangan tersebut terkejut melihat kain bermotif kucing berada di lantai. Kei lalu masuk ke ruangan tersebut dan dia dikejutkan oleh Chinatsu yang mengenakan jubah penyihir. Setelah itu Makoto mendengar suara seseorang dari luar. Setelah menghampirinya, Makoto malah menemukan kakaknya yang datang ke rumah dalam keadaan mabuk. Makoto lalu melihat sesuatu di tangan kakaknya dan teringat kalau lupa membersihkan dudaim. Saat mencari dudaim yang lainnya, mereka malah menemukan ikan tanah. Akane menjelaskan kalau ikan tanah tersebut suka dengan festival dan ikan tersebut suka muncul kalau ada festival. Tidak hanya seekor, tapi ikan tersebut datang dalam jumlah yang cukup banyak. Akane lalu memberikan mereka sake yang dibawanya dan juga memberinya camilan. Makoto juga memberikan camilan kepada ikan-ikan tersebut. Kemudian Chinatsu datang setelah pergi ke toilet dan dia pun tertidur di pangkuan Makoto. Akane lalu mengingatkan Makoto untuk laporan perdananya kepada asosiasi penyihir sejak kepindahan Makoto ke rumah bibinya. Makoto juga merasa sepertinya dia punya banyak cerita yang bisa disampaikan. Kemudian Makoto melihat ikan tanah yang memancarkan warna merah menyala sambil berterbangan dengan sangat indah. Hari berikutnya, pada malam harinya mereka semua sangat menikmati festival Nebuta. Dan anime ini pun selesai cuy. Bagaimana pendapat kalian tentang anime Flying Witch ini setelah Mang Opi ceritakan alur animenya? Kalau kalian punya teori tersendiri silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian film ini bagus atau tidak? Kalau menurut Mimin sih film ini bagus-bagus aja buat hiburan. Tapi terserah kalau versi kalian. Oke lah, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Tentunya masih bersama Mang Opi akan menghibur kalian setiap harinya dengan alur cerita yang mantap punya. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. See you in the next video and bye-bye.